Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ketika bayangan tangan Qian Yuanliang hendak menyentuh buah itu, aura yang mengerikan langsung membungkus tangan Qian Yuanliang. Dia bahkan merasa sulit bernapas. Dalam sekejap, seolah waktu berlalu, jejak kekuatan aturan waktu meresap ke tubuh Qian Yuanliang. Ling Luling di belakang Qian Yuanliang dengan jelas melihat Qian Yuanliang perlahan menjadi tua, rambutnya berangsur-angsur memutih, dan wajahnya berkeriput dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ling Luling meraung, dan cermin sederhana muncul langsung di tangannya. "Qian Yuanliang, apakah kamu baik-baik saja?" teriak Xiu Chengze dan Liu Fengyu terbang dengan cepat, dan ketika mereka melihat Qian Yuanliang, wajah mereka semua menunjukkan ketakutan. Apakah orang di depan mereka ini masih teman mereka Qian Yuanliang? Seolah-olah dia berumur puluhan ribu tahun dalam sekejap. "Dasar bodoh," ucap Ling Luling bergegas dan mengutuk. Dia buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan, dengan cepat memberikan ke Qian Yuanliang, dan menyembuhkannya. Kekuatan pil suci yang mengerikan meresap ke tubuh Qian Yuanliang. Aura Qian Yuanliang menjadi kuat kembali, dan luka di tubuhnya dengan cepat pulih, tetapi wajah tuanya tidak banyak membaik. "Ling Luling, mengapa Qian Yuanliang menjadi seperti ini?" tanya Xiu Chengze dan Liu Fengyu terkejut. Wajah Ling Luling berwarna hijau dan menjelaskan, ini adalah buah dari pemahaman hukum waktu. Meskipun hukum waktu yang terkandung di dalamnya tidak dapat membuat orang memahami asal-usul waktu dan sepenuhnya mengendalikan aturan waktu, namun dimungkinkan untuk mempraktikkannya. Dengan kekuatan magis waktu tertentu, buah dao jenis ini adalah salah satu buah dao tertinggi bahkan di surga. Tetapi buah dao yang menantang surga ini juga memiliki keistimewaan, yaitu tidak boleh dipetik sebelum matang. Sama seperti dao Yumuo ini, lingkungannya penuh dengan waktu yang belum stabil. Begitu seseorang mendekat, ia akan waspada dan memicu serangan balik. Untungnya Qian Yuanliang bisa selamat, jika beberapa saat kemudian, mungkin dia sudah menjadi tulang. Mendengar itu, Xiu Chengze dan Liu Fengyu tiba-tiba menarik napas. Ling Luling berkata, "Kamu tinggal di sini untuk sementara waktu, kami akan mencari harta lain selanjutnya," ucap Ling Luling mengutuk dengan marah. "Lalu berapa lama dao Yumuo ini akan matang?" tanya Qian Yuanliang. Luling menjawab, "Kematangan buah dao Yun bergantung pada alam sekitarnya. Jika saya tidak salah menebak, itu seharusnya matang dalam 1 atau 2 hari lagi," jawab Ling Luling. Kemudian Ling Luling dan dua lainnya terus memasuki kedalaman ngarai. "Ling Luling, ada reruntuhan di depan." Pada saat ini, Xiu Chengze tiba-tiba berseru. Ketika mereka bertiga melihat sekeliling, mereka melihat reruntuhan di ngarai yang jauh, dan ada nafas yang mengerikan di antara reruntuhan ini, membuat ketiganya merasa takut dari lubuk hati mereka. Di seluruh reruntuhan, ada banyak pintu masuk dan keluar, dan itu berantakan. Ling Luling dan yang lainnya dengan cepat berdiri di depan ruang yang berantakan itu dan merasakan getaran jiwa. Ini seperti pintu masuk, dan ada tembok besar yang tidak terlihat di pintu masuk, yang memisahkan mereka dari dalam. Kekuatan jiwa dari ketiga Ling Luling dengan hati-hati menembus ke ruang di depan mereka, dan segera merasakan berbagai hukum dan pusaran saling terkait, seperti jaring pisau, langsung memutar kekuatan jiwa mereka menjadi berkeping-keping. "Ini seharusnya menjadi salah satu pintu masuk utama ke reruntuhan," ucap Ling Luling berkata dengan suara yang dalam. "Hanya saja mereka tidak bisa masuk ke tempat seperti ini. Mereka bahkan memiliki perasaan bahwa begitu mereka masuk, mereka akan segera dipenggal oleh niat membunuh yang mengerikan di sini. Sepertinya kita hanya bisa masuk ke sini setelah Tuan Dong Yuyin datang. Jika kita terburu-buru, hanya akan ada jalan buntu," ucap Ling Luling dan yang lainnya dengan cepat pindah ke tempat lain, karena jelas ada pintu masuk dan keluar lainnya selain pintu masuk utama itu.
Ling Luling dan yang lainnya merasa pasti ada sesuatu yang mereka inginkan di tempat ini. Mereka dengan cepat mencari di sekitar reruntuhan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan banyak harta, bahkan ada banyak harta tingkat alam suci bumi, dan mereka bahkan telah melihat harta tingkat alam suci surga. Ini sungguh mengejutkan mereka. Apa yang telah terjadi di benua ini sesungguhnya, bahkan ada ahli dari alam suci surgawi yang bertarung di sini. Sangat disayangkan bahwa harta karun ini semuanya telah membusuk, gumam mereka kebingungan. Dan ketika Ling Luling dan yang lainnya masih mencari di reruntuhan ini, sesosok muncul dengan tenang di tempat buah dao. Itu adalah Qin Chen dan kucing hitam besar. Melihat Qian Yuanliang duduk berjaga di sisi Dao Yunguo, Qin Chen terkejut. Dia adalah penguasa surga, tetapi mengapa lawannya tiba-tiba menjadi begitu tua? Dan kemana perginya beberapa orang lainnya? Gumam Qin Chen dalam hati. Ini adalah buah Dao Yun Guo. Ucap kucing hitam besar itu menarik napas dan meneruskan suaranya ke Qin Chen. Yun Guo? Buah apa itu? Ucap Qin Chen terkejut, tetapi segera setelah penjelasan tentang kucing hitam besar itu, Qin Chen juga mengerti apa itu buah Dao Yun Guo ini. Orang yang kamu lihat terluka oleh kekuatan waktu dan kehilangan banyak umur. Ucap kucing hitam besar menjelaskan. Qin Chen bahkan lebih waspada di dalam hatinya. Dia awalnya ingin mengambil tindakan terhadap Master Surgawi ini, tetapi sekarang, dia menghilangkan ide ini. Lebih baik tunggu buah ini segera matang. Gumam Qin Chen mengintai di samping. 1 hari kemudian, Dao Yun Guo akhirnya matang. Qian Yuanliang yang telah menatap Dao Yunguo sebelumnya, tiba-tiba berdiri. Dia melihat buah yang matang dengan kegembiraan yang luar biasa, menahan napas, dan sangat bersemangat. Dia berkata, mungkinkah Dao Yunguo telah matang? Kecepatan ini lebih cepat dari yang diperkirakan Ling Luling sebelumnya. Gumam Qian Yuanliang, tapi setelah mengalami bahaya sebelumnya, Qian Yuanliang tidak berani melangkah maju. Dia hanya mengeluarkan harta karun, dan melemparkannya ke buah Dao Yun Guo. Dalam sekejap, harta itu mendarat di buah Yunguo, namun tidak ada gerakan, juga tidak memicu serangan balik dari buah aturan waktu. Qian Yuanliang tiba-tiba mengerti bahwa Dao Yun Guo benar-benar telah matang. Qian Yuanliang menunjukkan keterkejutan di matanya dan langsung bergegas. Tapi saat dia bergegas melewatinya, seekor binatang buas yang menakutkan tiba-tiba juga bergegas menuju Dao Yunguo. Ternyata itu adalah ular piton kuning berusaha menggigit buah Dao. Sial, ada Mang Bis yang juga mengincar buah ini secara diam-diam. Gumam Qian Yuanliang terkejut. Aura tersembunyi dari binatang darah ini terlalu kuat. Dia bahkan tidak merasakan kehadirannya sebelumnya. Pada saat krisis, dia tiba-tiba membakar kekuatan Yuannya. Buah Dao Yunguo terkait dengan pemulihan hidupnya. Bagaimana dia tidak gelisah? Sesaat kemudian, tombak panjang muncul di tangannya. Tombak itu meledak ke langit dengan cahaya pelangi, dan langsung datang ke kepala ular piton kuning dan menikamnya dengan keras di kepalanya. Ular piton itu meledak dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, Qin Chen melihat Mang Bis ini bergerak, tetapi matanya bersinar. Mengambil keuntungan dari saat Qian Yuanliang dan Mang Bis bertarung, dia diam-diam mengambil ketiga buah ini. Begitu buah Dao Yunguo ini jatuh ke tangannya, Qin Chen segera merasakan aura waktu, begitu terkendali, sehingga pori-pori di seluruh tubuhnya menjadi rileks. Ini benar-benar harta karun. Ini adalah pertama kalinya Qin Chen melihat harta karun yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Pada saat ini, dia tampaknya akan menjadi abadi, dan jiwanya dicuci selama bertahun-tahun. Fikir Qin Chen dalam hati. Baiklah, pergi dari sini dulu. Ucap Qin Chen setelah mendapatkan buah Dao Yunguo, dan secara naluriah ingin pergi dari sini, karena dia tidak tahu di mana Master Surgawi lainnya berada. Akan merepotkan jika dia terjebak oleh mereka. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera berbalik dan pergi dari sini. Di sisi lain, di bawah tembakan hiruk-pikuk Qian Yuanliang, binatang suci ular piton itu dipaku ke tanah oleh tombaknya.
Dia berkata, berani merebut barang ini dariku. Kamu hanya mencari kematian, ucap Qian Yuanliang mendengus dingin sebelum berbalik. Saat menatap pohon Dao Yunguo, matanya tiba-tiba melebar, dan ada kepanikan di matanya. 3 buah Yunguo yang telah matang sebelumnya kini telah menghilang. Dia segera melihat Qin Chen yang diam-diam melarikan diri. Itu kamu, teriak Qian Yuanliang. Dia mengerti apa yang sedang terjadi, pihak lain benar-benar mencuri buah Dao Yunguo ini saat dia bertarung dengan ular. Dia akhirnya menggila, darah dan esensi sucinya terbakar, dan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah. Tembakan itu menyapu, dan tanah di sekitarnya retak. Ini sangat menakutkan. Pada saat yang sama, Qian Yuanliang meledakkan aliran cahaya ke langit. Ini jelas adalah sebuah kode untuk memanggil rekan-rekannya. Namun, Qin Chen bergegas buru-buru, matanya berkedip dingin, karena pihak lain memutuskan untuk mengejarnya. Dia tidak punya pilihan selain hidup atau mati, dan segera bergegas menuju jebakan yang telah dia atur dari jauh. Pencuri sialan, bisakah kamu melarikan diri? Teriak Qian Yuanliang meraung dan mengejarnya. Qin Chen tertawa, mengeluarkan pedang iblis, berbalik dan menebas dengan pedang. Tiba-tiba, aura pedang yang menakutkan menyerang, meledakkan raungan yang menakutkan. Kekuatan Qin Chen telah meningkat terlalu banyak. Dengan potongan pedang ini, Qian Yuanliang benar-benar merasakan sedikit krisis. Dia awalnya melihat bahwa Qin Chen hanyalah seorang prajurit puncak semi suci, dan dia tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, hatinya dingin, tetapi untuk mencegah Qin Chen melarikan diri, dia tidak menghindar, tetapi melambaikan tombaknya dan menusuk dengan keras. Dengan keras, energi pedang Qin Chen hancur, dan kecepatan Qian Yuanliang hanya berhenti sebentar. Apa? Anak ini sangat kuat, tidak heran dia bisa membunuh Pu Keijun. Apakah dia benar-benar seorang prajurit puncak semi suci? Gumam Qian Yuanliang terkejut. Qian Yuanliang membakar darahnya dan berakselerasi dengan liar. Aturan ruang didesak Qin Chen yang mengubah bentuk tubuhnya, segera muncul di belakang Qian Yuanliang, dan melancarkan pukulan yang sama. Haha, hanya semut belaka, kamu pikir kamu bisa menghancurkan pertahanan orang suci ini? Ucap Qian Yuanliang meraung dan menunjukkan kekuatannya di puncak alam suci. Qin Chen mencibir, dia segera mengaktifkan ki sejati di tubuhnya. Segera, pilar langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini adalah arai 10.000 pembunuh setan, dan ini adalah jebakan yang telah diatur Qin Chen sejak lama. Formasi itu langsung menutupi Qian Yuanliang dalam sekejap. Selain itu, api setan King Lian dan You Kong Bingyan dilepaskan pada saat yang sama, 2 api langit yang menakutkan terjalin. Seni pedang kata mati Yu Jiansu. Teriak Qin Chen juga mendesak pedang iblis, dan aura iblis yang mengerikan menyebar. Qian Yuanliang terkejut tiba-tiba, kengerian pukulan ini membuatnya benar-benar tak terbayangkan. Sebuah ledakan besar terjadi di kehampaan, dan area dalam radius 10 mil benar-benar rata dengan tanah. Namun, ketika badai energi berhenti, Qian Yuanliang masih berdiri, dengan rune yang tak terlukiskan berkedip di tubuhnya. Qin Chen, ada rune penjaga pada bocah ini. Pukulan Anda barusan tidak mempan. Suara kucing hitam besar itu berdering. Di lain sisi, jika bukan karena Tuan telah meninggalkan rune padaku, aku mungkin telah terluka parah saat ini. Gumam Qian Yuanliang. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, tetapi niat membunuh di dalam hatinya telah mencapai tingkat yang tak terbatas. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang muncul, dia harus membunuh Qin Chen. Dia berkata, apakah kamu menggunakan metode ini untuk membunuh Pu Keijun? Tapi sayangnya kamu bertemu denganku, aku bukan Pu Keijun. Ucap Qian Yuanliang dengan bangga. Mengapa? Apakah Tuan Surgawi yang bermartabat tidak berani menerima seranganku dan hanya akan terus menghindar? Ucap Qin Chen bersenandung dingin. Wajah Qian Yuanliang memerah, tapi dia acuh tak acuh. Qin Chen ini terlalu abnormal, Qian Yuanliang telah belajar dengan baik.
Dia tidak lagi mendekati Qin Chen, tetapi menyerang dari kejauhan. Dia adalah alam yang lebih tinggi dari Qin Chen, dan bahkan jika dia menembak pada jarak seperti itu, dia bisa menimbulkan ancaman besar bagi Qin Chen. Sebaliknya, serangan Qin Chen sulit mengancamnya dari kejauhan. Qin Chen segera mendesak gong emas, bukankah ini Tianyun Gong milik Pukaijun? Bocah sialan, teriak Qian Yuanliang gemetar karena marah. Qin Chen menggunakan harta Pukaijun untuk bertahan dari serangannya. Qin Chen jelas juga tahu pikiran Qian Yuanliang, dan dia sedikit cemas. Begitu bala bantuannya tiba, dia dalam bahaya. Jika Qin Mo ada di sini, itu akan baik-baik saja. Dengan kekuatan Qin Mo, bersama-sama mereka pasti bisa saling membunuh. Tapi sekarang, Qin Mo pergi ke tempat lain, dan meskipun Lao Yuan dan Gu Zunren kuat, mereka masih tidak bisa memberi manfaat terlalu banyak. Saya harus memikirkan cara. Fikir Qin Chen sambil melirik kucing hitam besar dan berkata, "Kucing hitam besar, apakah kamu hanya akan menonton pertunjukan?" Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.